Misteri badai di Jupiter, terutama badai besar merah Great Red Spot atau GRS, telah menjadi fokus penelitian sains selama berabad-abad. Berdasarkan temuan terbaru dari misi NASA seperti Juno dan teleskop canggih Hubble, kita akan mengungkap bagaimana fenomena ini bisa terjadi, apa penyebabnya, dan apakah badai ini bakal bertahan lama. Sebelum kita ke videonya, jangan lupa klik like, komen, dan subscribe channel ini ya, agar kalian tak ketinggalan fakta menarik dari Mimin. Check it out! Great Red Spot atau yang selanjutnya kita sebut GRS adalah badai antisiklon di Jupiter yang berputar berlawanan arah jarum jam. Dengan diameter sekitar 16.350 km. Ukuran sebesar ini cukup untuk menelan bumi loh sobat. Udah bisa bayangin gak gimana besarnya GRS ini? Nah, data Juno mengungkapkan bahwa badai ini menjulang 200-500 km di atas awan utama Jupiter, dengan dasar yang lebih dalam dari yang diperkirakan. Perlu diketahui, angin di tepi GRS mencapai 430-680 km per jam, jauh lebih kencang daripada badai di bumi. Juno juga mengatakan bahwa badai Jupiter memengaruhi medan gravitasi dan magnetik planet, menunjukkan bahwa mereka menembus jauh ke dalam atmosfer. Penelitian menunjukkan badai ini telah ada setidaknya 400 tahun. Lantas, apa ya yang menyebabkan badai ini bisa terjadi dan bertahan sangat lama? For your information, Jupiter adalah planet gas raksasa tanpa permukaan padat, sehingga tidak ada gesekan dengan daratan yang melemahkan badai. Atmosfer Jupiter terdiri terutama dari hidrogen dan helium dengan arus jet kuat yang mempertahankan struktur badai. Aliran vertikal gas panas dari inti planet Jupiter memberikan makan badai secara terus-menerus. Simulasi komputer menunjukkan bahwa interaksi antara arus jet atau jet stream dan turbulensi atmosfer Jupiter mempertahankan GRS dalam jangka waktu yang lama. Dengan kata lain, badai ini memakan badai kecil di sekitarnya seperti yang diamati oleh Hubble pada 2019. Sobat tahu nggak kenapa badai ini berwarna merah? Sesuai dengan namanya tadi, yaitu Great Red Spot. Nah, warna merah GRS diduga berasal dari antara lain senyawa kimia seperti fosfor, sulfur, atau hidrokarbon yang terangkat dari lapisan atmosfer lebih dalam. Di bagian lain, kemungkinan juga terjadi akibat reaksi fotokimia oleh sinar ultraviolet matahari pada material tersebut. Data Juno mendeteksi adanya air, amonia, dan senyawa hidrokarbon di lapisan awan Jupiter yang mungkin berkaitan dengan warna merah GRS tersebut. GRS ternyata bukan satu-satunya badai yang ada di Jupiter sobat. Ada pula badai opal BA. Dijuluki Red Spot Junior, badai ini terbentuk dari penggabungan 3 badai kecil pada tahun 2000 dan berubah warna dari putih menjadi merah. Studi terbaru mengaitkan perubahan warna dengan senyawa kimia seperti amonium hidrosulfida atau senyawa organik yang terangkat dari lapisan atmosfer Jupiter yang lebih dalam. Misi Juno menemukan rangkaian siklon raksasa di kutub Jupiter tersusun dalam pola geometris stabil. Tapi, apakah ada dampak signifikan dari keberadaan GRS ini bagi planet-planet di sekitar? Nah, walaupun massa Jupiter yang sangat besar dan berperan penting dalam kestabilan tata surya, namun GRS sendiri tidak cukup signifikan untuk memengaruhi gravitasi Jupiter terhadap planet lain. Jika GRS melepaskan material keluar angkasa, meskipun kecil kemungkinannya, partikel tersebut bisa tersebar di tata surya, tetapi pengaruhnya sangat minim. Lantas, bagaimana masa depan GRS ke depan? Sejak pengamatan modern dimulai, pada akhir abad ke-19, GRS telah menyusut dari sekitar 40.000 km menjadi sekitar 16.000 km. Itu berdasarkan data tahun 2020 ya sobat. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa penyusutan ini mungkin melambat, tetapi badai tetap kehilangan ukurannya sekitar 900 km per tahun. Jika tren ini berlanjut, GRS bisa menjadi lebih kecil atau bahkan menghilang dalam beberapa dekade atau abad mendatang. Di bagian lain, penelitian terbaru menunjukkan bahwa warna GRS telah berubah dari merah tua menjadi lebih oranye atau bahkan putih di beberapa bagian. Badai ini juga kehilangan material dari tepinya, menunjukkan bahwa dinamika internalnya semakin melemah. Ada kemungkinan GRS ini berubah menjadi badai yang lebih kecil sobat, atau bahkan terfragmentasi sebelum benar-benar lenyap. Akankah GRS menghilang atau bertahan ya? Jika GRS terus kehilangan energi dan materinya, ia mungkin melemah dan terserap oleh sistem badai lain di Jupiter. Tapi beberapa ilmuwan berpendapat
bahwa GRS mungkin mencapai titik stabil di mana ia berhenti menyusut dan tetap ada dalam ukuran yang lebih kecil. Bagaimana menurut kalian sobat? Apakah GRS akan menghilang atau justru bakal bertahan? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Jadi, itu dia ya sobat, fakta menarik tentang badai GRS. Great Red Spot Jupiter ini memang masih menyimpan banyak misteri yang belum terpecahkan. Misi seperti Juno dan teleskop luar angkasa terus berupaya mengungkap misteri di GRS ini. Sekian dulu ya video dari Mimin. Kalau kamu tertarik dengan fakta luar angkasa lainnya, jangan lupa klik like, tinggalkan komentar, dan subscribe channel ini agar kalian tak ketinggalan update video dari Mimin. Sampai jumpa di video berikutnya, and see you all!